satu untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit semenjak Bapak berbicara. Silakan. Denny Rico memandang masalah ini sebagai hal yang sangat krusial di 50 kota. Dengan begitu luasnya 50 kota ini, yang pertama kita perlu melakukan mitigasi bencana. Kita perlu mengidentifikasi sumber bahaya. Kita perlu melakukan bagaimana pendekatan ke depannya dan juga memberikan kontribusi terhadap pengadaan di setiap nagari, setiap kecamatan ada pemadam kebakaran yang kita siapkan. Setidaknya Denny Rico menawarkan opsi kepada kita semuanya. Satu nagari memiliki bentor mitigasi bencana dan berupa bentor pemadam kebakaran, sehingga kita cepat kita mengatasi kebakaran yang ada di semua pelosok 50 kota. Program satu bentor pemadam kebakaran untuk satu negari di 50 kota menjadi solusi konkret dari Denny Rico. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 4 tadi. Waktu Bapak juga 1 menit, Pak. Silakan. Berkaitan tentang penanggulangan kebakaran di Kabupaten Mokota, itu telah dimulai secara sistematis. Bahkan pada saat ini di setiap kecamatan ataupun wilayah tidak ada di sana ditempatkan mobil-mobil pemadam kebakaran dan juga perangkatnya. Namun belum seluruh kecamatan yang dapat menikmati ini. Maka untuk itu sesuai dengan tahun yang berjalan, maka nanti setiap kecamatan itu akan kita berikan fasilitas dalam rangka penanggulangan kebakaran. Namun untuk daerah-daerah jauh sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya kita telah memberikan becak motor kebakaran seperti daerah-daerah pinggiran yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lampau. Ini adalah aksi yang saya katakan sebagai rangka menanggulangi kebakaran dan bencana di Kabupaten Mokota. Baik, cukup. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban paslon nomor 4. Waktu Bapak juga 1 menit dimulai pada saat Bapak berbicara. Saudara pasangan paslon nomor 4, paslon nomor 4 sama-sama berpengalaman sebagai wakil bupati. Bagaimana pandangan Anda tentang harmonisasi bupati, wakil bupati sebagai bentuk ikhtiar membangun tata kelola pemerintahan yang baik? Terima kasih. Baik, waktu Bapak masih ada? Waktu Bapak masih ada? Cukup? Baik, terakhir kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk merespon seluruh tanggapan tadi. Baik, kita silakan lagi. Baik. Mohon suara tidak kedengaran, jadi salah jawaban nanti. Mohon maaf. Baik, sudah bisa didengar paslon 4 suaranya. Mohon maaf, udah kurang pendengaran suaranya, jadi kurang pas. Jadi jangan dianggap kami yang tidak pas menjawabnya nanti. Mohon panitia. Baik, sekarang kita persilakan kepada paslon nomor 4 untuk merespon. Begini Pak, saya kasih contoh ya. Saya saja sebenarnya tidak bisa menangkap maksud pertanyaan dari Ibu itu tadi, karena nggak jelas gitu. Saya juga nggak bisa tangkap pertanyaan dari Pak karena nggak jelas. Baik, untuk kondusif kegiatan kita lihat iklan yang akan lewat berikut ini. Masyarakat Kabupaten 50 Kota, ingat, gunakan demokrasi memerlukan partisipasi.
kita. Untuk itu, marilah kita menjadi bagian dari pertunjukan demokrasi. Akan mengundi subtema terlebih dahulu, silakan. Subtemanya adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Silakan kepada Bapak calon bupati untuk mengundi fishbowl pertanyaan. Silakan diperlihatkan nomor C. Baik. Pertanyaannya masih tersedia. Baik. Akan dibacakan. Mohon disimak secara seksama. Baik, perhatikan pertanyaan yang sama. Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berorientasi melayani kepentingan rakyat serta memastikan pertanggungjawaban pemimpin atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Pertanyaan, langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk memastikan setiap keputusan pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh publik? Kesempatan Bapak menjawab juga 2 menit dimulai semenjak Bapak berbicara. Disilakan. Terima kasih. Transparansi dan akuntabel adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika transparansi kita lakukan, harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan maksimal. Maka hari ini, Deniriko memberikan garansi kepada masyarakat 50 kota bahwasanya yang pertama kita butuhkan adalah dimanapun berada, di pelosok negara manapun berada, maka kita akan mampu mengakses secara digitalisasi perkembangan pendanaan apapun tentang kinerja pemerintah ke depan. Ketika ada daerah kita yang tidak mendapatkan jaringan, maka Deniriko akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Kita akan bangun PTS di setiap belum mendapatkan, aktifkan semua stakeholder yang ada, apakah OPD, apakah perangkat daerah, apakah pemerintah negara, dan semua tokoh-tokoh masyarakat 50 kota ini, apakah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh semuanya, untuk kami ajak berdiskusi dan menyampaikan laporan secara kontinu bertahap setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan nanti 3 bulan sekali. Kami ingin memastikan tidak ada yang kami sembunyikan di 50 kota, karena kami maju hari ini untuk memastikan pembangunan berlangsung lebih cepat di 50 kota, karena kami apapun yang menjadi kendala di 50 kota, insya Allah kita pastikan transparansi, akuntabilitas akan kami lakukan dengan seksama. Insya Allah Deniriko akan berkomitmen dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas itu. Terima kasih. Baik. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Bapak dimulai saat Bapak berbicara. Transformasi dan akuntabilitas adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paslon nomor 1 tadi. Hal-hal ini sebenarnya telah kita lakukan dalam sistem pemerintahan kita yang transparansi dan akuntabilitas. Sehingga setiap tahun pengelolaan keuangan daerah itu diperiksa melalui BPKRI. Ini menandakan bahwa setiap kegiatan itu kita laksanakan secara transparansi. Dan mulai dengan perencanaan dengan sistem musrembang. Setelah itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal ini yang telah kita lakukan selama ini. Dan alhamdulillah sebenarnya itulah kami dari pemerintahan Safarudin Rahman, insya Allah jika terpilih akan melanjutkan transparansi dan akuntabel ini dan akan lebih efektif di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit kepada Bapak. Dipersilakan. Waktu akan dimulai pada saat Bapak berbicara. Baik, kita berbicara data. Jangan kita terbuai manisnya ucapan. Kabupaten 50 kota dari Kementerian
nilai indeks RB-nya itu berada di angka 58,5 dari skala 100. Ini kalau ini adalah rapor pemerintahan, ini nilainya CC, sangat jauh dari harapan kita. Sementara kita mengetahui bahwasanya pasangan nomor 1 itu sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD. Kita menginginkan respon dari Bapak Paslon 1 selama Bapak menjadi ketua DPRD dan anggota DPRD, bagaimana bentuk pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Karena kita berbicara data ini sangat malu gitu. Sebagai Kabupaten 50 Kota, tidak bisa kita berbicara tentang 50 Kota Bangkit kalau akuntabilitas dan transparansi partisipatif, responsif dan inklusif ini. Waktunya habis, cukup. Baik, kita lanjutkan pada pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada yang bisa saya komentari karena pernyataan beliau itu hampir semuanya normatif. Namun saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ketika kita ingin pemerintah itu transparan dan akuntabel, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah memastikan merit sistem berjalan secara mutlak dalam birokrasi kita. Saat ini pengangkatan pejabat banyak yang melabrak aturan, banyak sekali yang melabrak aturan. ASN kita tidak yakin dengan karir mereka. Nah, ini harus kita benahi. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas ini bisa lahir karena inisiatif seorang kepala daerah, tapi bisa pula lahir karena adanya pengawasan. Maka evaluasinya adalah APIP kita nggak berjalan. Buktinya banyak OPD tersangkut masalah hukum. Maka harus Waktunya habis. Baik, kita kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas respon pasangan calon nomor urut 2, 3, dan 4. Waktu diberikan kepada Bapak 1 menit. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua DPRD bukanlah pengambil keputusan di DPRD. Kolektif kolegial adalah merupakan undang-undang 2023 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pengambilan keputusan di DPR adalah kolektif kolegial. Pertama. Yang kedua, kami juga menyampaikan ke depan ada program lanjutan yang ingin kami tawarkan kepada 50 kota. Akan ada forum bupati mendengar. Akan kita buka ruang-ruang di setiap kecamatan. Ada saatnya bupati berkantor di pemerintahan negara, sehingga tidak ada jarak antara bupati dengan masyarakatnya, sehingga kami bisa menyampaikan secara jelas, akurat apa kondisi di 50 kota pada hari ini, sehingga tidak ada dusta di antara kita seperti yang kita alami beberapa tahun belakangan ini. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada? Cukup? Baik, hadirin para pemirsa, dengan